Konflik adalah hal yang berkaitan erat dengan sejarah peradaban manusia. Tak terhitung jumlah konflik dan perang yang terjadi dengan berbagai alasan dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Dan yang menjadikannya, konflik yang terjadi selalu menimbulkan korban, baik dari pihak yang terlibat langsung maupun dari masyarakat umum. Namun kali ini kita tidak akan berbicara tentang konflik atau perang antar manusia, melainkan kisah di mana manusia memerangi binatang. Hal ini bahkan sudah terjadi beberapa kali dalam sejarah kita. Dan salah satunya adalah kampanye yang pernah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada akhir 50-an sampai awal 60-an. Tepatnya di antara 1958 sampai 1961. Kampanye ini disebut sebagai kampanye 4 Hama. Ayo kita pelajari lebih lanjut kisah bagaimana salah perhitungan bisa mengakibatkan melayangnya puluhan juta nyawa. Kampanye 4 Hama ini adalah salah satu program pertama dalam gerakan melompat jauh ke depan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di bawah pemimpinnya saat itu, yaitu Mao Zedong pada tahun 1958 yang lalu. Gerakan melompat jauh ke depan adalah serangkaian kampanye ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengindustrialisasikan Tiongkok dari yang sebelumnya adalah negara agraris. Kampanye 4 Hama ini sendiri bertujuan untuk membasmi beberapa hewan yang dianggap menjadi hama dan berpotensi membahayakan kesehatan rakyat di Tiongkok, khususnya di daerah pedalaman, dan juga hewan yang menjadi faktor kekurangan bahan pangan. Keempat hama tersebut adalah tikus, nyamuk, lalat, dan anehnya burung pipit atau sparrows. Tikus dibasmi karena menyebarkan wabah penyakit dan memakan makanan dan beras dari rumah warga. Mereka dibasmi karena mereka bukan bagian terpenting dalam rantai makanan. Nyamuk dibasmi karena menyebarkan malaria dan penyakit berbahaya lainnya. Lalat dibasmi karena menyebarkan penyakit dan menandakan lingkungan yang tidak bersih, khususnya di daerah kumuh. Dan burung pipit dibasmi karena memakan banyak beras dari stok cadangan beras. Singkatnya, meskipun Mao Zedong memiliki alasan kuat untuk membasmi keempat hewan tersebut, khususnya burung pipit, sejarah mencatat kampanye pengendalian hama ini menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah modern. Alasan tersebut juga bukanlah tanpa alasan. Karena berdasarkan data, tingkat kematian balita adalah 30% yang memang benar-benar buruk. Dan salah satu alasan utamanya memanglah karena masyarakat rentan terhadap penyakit dan juga menipisnya stok beras. Dan juga, mereka udah nggak bisa kehilangan stok makanan dan kehilangan rakyat lagi, karena perang yang terjadi selama 2 dekade terakhir, yaitu melawan Jepang di Perang Dunia Kedua dan Perang Saudara pada tahun 30-an. Para ilmuwan Tiongkok menghitung kalau seekor burung pipit bisa memakan 4 kg padi per tahunnya. Tentu saja, Mao Zedong tidak mau beras yang berharga itu masuk ke perut burung pipit. Oleh karena itu, ia memerintahkan kampanye untuk segera dimulai dengan slogannya, "Manusia harus menaklukkan alam." Menggunakan tenaga manusia untuk menaklukkan alam untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Sedikit trivia, slogan ini bertentangan dengan ajaran Taoisme dan Konghucu, yang merupakan agama yang dianut mayoritas warga Tiongkok. Tapi, you know lah kalau komunis itu gimana. Slogan ini sendiri terinspirasi dari Torfim Lysenko, seorang ahli biologi Rusia yang berteori bahwa dengan kondisi yang tepat, alam dapat memberikan sumber daya tak terbatas kepada manusia. Contoh dari salah satu idenya adalah tanaman dapat ditanam berdekatan karena mereka nggak bakalan berkompetisi satu sama lain, jadi ada lebih banyak lahan yang dapat diolah. Ide ini terbukti salah karena sebagaimana yang kita tahu, menanam tanaman terlalu berdekatan malah akan menghalangi pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan juga hama akan lebih mudah menyebar. Pada saat itu, ornitologis atau ahli burung Tiongkok yang tersisa, Zhou Xincheng, menentang kebijakan pembasmian burung, khususnya burung pipit. Namun, dia malah dianggap sebagai musuh negara. Karena perkataannya itu, ia diharuskan untuk mengikuti pelatihan dan ujian untuk membuktikan keahliannya. Dan parahnya, ia disuruh mengidentifikasi bangkai burung yang dibuat dari beberapa jenis burung dan dijahit menjadi satu.
Bahkan ia disuruh tinggal di kandang sapi selama 6 bulan. Pokoknya parah deh hidupnya pada saat itu. Jadi, dengan teori yang cacat itu, pemerintah Tiongkok memulai kampanyenya dengan membuat beberapa poster dan film propaganda untuk menggerakkan rakyatnya membasmi keempat hama tersebut. Racun tikus disebar, saluran air dibersihkan, dan insektisida digunakan untuk mengurangi jumlah tikus, lalat, dan nyamuk. Tapi bagaimana dengan burung pipit? Orang-orang memburu mereka dengan menembaki, menghancurkan sarangnya, dan memukul-mukul peralatan masak, sehingga burung-burung tersebut mati kelelahan atau terkena serangan jantung. Jujur aja, saya pikir tikus, lalat, nyamuk juga nggak apa-apa dibunuh, tapi tidak dengan burung pipit. Karena ternyata burung pipit ini terbukti lebih banyak memakan buah-buahan dan serangga. Pada akhirnya, perburuan massal ini mengakibatkan masalah terhadap ekosistem yang akan kita bahas nanti. Orang-orang sangat bersemangat untuk memburu burung pipit. Bahkan ada kutipan dari salah satu rakyat, kalau memburu hama itu menyenangkan. Lalu, ada satu kejadian di mana burung-burung tersebut bersembunyi ke kedutaan besar Polandia di Beijing. Tentara Tiongkok yang ingin masuk untuk berburu burung tidak diizinkan oleh pihak Polandia. Karena itu, orang-orang mulai mengepung bangunan tersebut dan memukul-mukul peralatan masak selama 2 hari berturut-turut. Hasilnya, banyak burung-burung yang mati, sampai-sampai pihak Polandia harus mengangkut bangkai burung menggunakan gerobak karena saking banyaknya burung yang mati. Perburuan ini sangatlah gencar dilakukan. Meskipun nggak ada laporan resminya, diperkirakan ada 1,5 miliar tikus, 1 miliar burung pipit, 220 juta pon lalat, dan 24 juta pon nyamuk yang terbunuh. Saking banyaknya burung pipit yang diburu, populasinya hampir punah di Tiongkok. Pada akhirnya, perburuan massal ini mengakibatkan terjadinya wabah belalang terbesar di Tiongkok, yang membuat sawah dan ladang rakyat di perkampungan yang memang hasilnya sedikit itu menjadi rusak parah. Burung pipit yang seharusnya memangsa belalang sudah berkurang jumlahnya, dan akhirnya, belalang tersebut menghabiskan stok makanan yang harusnya bisa memberi makan banyak orang. Kondisi ini diperparah karena pengelolaan yang salah dari program lompatan jauh ke depan, seperti pemakaian pestisida dan pupuk yang berlebihan, atau petani nggak punya peralatan lagi, karena peralatan-peralatan tersebut dilebur menjadi baja karena kebijakan pemerintah. Berbagai bencana yang terjadi karena perburuan burung membuat rezim Mao Zedong mendapatkan nama buruk dalam sejarah manusia. Belum lagi metode pertanian Lysenko yang diterapkan mengakibatkan gagal panen. Bencana-bencana ini mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan yang terjadi selama 3 tahun dan merenggut 30 juta nyawa, yang tercatat sebagai bencana kelaparan terbesar dalam sejarah modern atau bahkan sejarah manusia. Dan anehnya, pemerintah Tiongkok malah memperparah keadaan dengan mengekspor beras ke luar negeri untuk membayar hutang. Dan beberapa pejabat pemerintahan tertangkap basah memalsukan angka produksi, karena mereka takut dihukum karena tidak mencapai target. Menyedihkan sih ngelihat fakta bahwa lebih banyak nyawa melayang di Tiongkok karena kelaparan dibandingkan dengan korban di Perang Dunia Kedua. Karena kondisi udah parah, burung pipit akhirnya digantikan dengan kepinding sebagai target kampanye 4 hama. Tapi jujur aja ini udah telat, karena kelaparan udah di mana-mana. Sebagai solusi, pada akhirnya pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengimpor 250.000 ekor burung dari Rusia sebagai langkah untuk memperbaiki ekosistem. Sedikit trivia lagi, ingat Zhou Xincheng. Setelah kampanye ini berakhir dan Mao Zedong meninggal, ia mendedikasikan hidupnya untuk mengajari rakyat tentang pentingnya konservasi burung. Dan setelah kematiannya, salah satu spesies hewan pengerat dan burung pipit dinamai menggunakan namanya sebagai penghargaan. Kesimpulannya, ketika pemerintah tidak mendengar pendapat para ahli sebelum mengeluarkan kebijakan, bisa menggoyahkan keseimbangan negara tersebut, baik dari segi lingkungan maupun kelangsungan hidup rakyatnya sendiri, atau bahkan dari faktor-faktor yang lain. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Apakah seharusnya pemerintah Tiongkok mendengarkan pendapat Zhou Xincheng? Apakah mengelola berjalannya kampanye lebih baik lagi bakalan mengurangi jumlah korban jiwa? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Nah, semoga kalian suka dengan video ini. Pencet tombol like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channelnya, jadi kita bisa semangat terus untuk bikin video yang lebih menarik lagi. Terima kasih udah nonton sampai habis, sampai jumpa lagi.